dan Evaldo, seorang kapten yang juga sudah 2 musim belakangan ini membela tim Jepara. Dan foto bersama tentunya dilakukan oleh anak-anak Lamongan. Dan inilah aksi dan fenomena dari persepak bolaan Indonesia, yaitu para supporter yang hadir di stadion. Dan ini merupakan line up dari tim Persela Lamongan, asuhan pelatih Muhammad Basri. Line up yang mengalami beberapa perubahan di sini. Kita melihat penjaga gawang Fauzal Mubarok yang berada di bangku cadangan digantikan oleh Khairul Huda. Susunan pemain 3-5-2. Nampaknya di sini 3-4-3, sesuatu yang lebih frontal daripada skema 3-5-2, dan Marcio Souza seperti biasa diduetkan dengan Jimmy Suparno dan didukung oleh Alexander Robinson. Anda juga kapten, Anda bisa memimpin rekan-rekannya. Komunikasi dengan saya oke, tidak protes. Oke? Dua kapten? Ya. Prestasi? FIFA. Prestasi tempat di mana? Tempat bola. Oke, good luck. Ya, tentunya pesan-pesan fair play yang diusung oleh wasit kepada kedua tim. Dan ini merupakan susunan pemain Persijap Jepara asuhan pelatih Junaidi. Ya, kita lihat dalam susunan pemain yang diturunkan oleh Junaidi di Persijap, Bung. Kita lihat ada pemain baru di sana, di depan, yakni Carlos Raul Squiati, yang tampaknya juga kali ini menempati posisi yang ditinggalkan oleh Amarildo Souza sebelumnya, Bung. Dan ini merupakan pemandangan dari Stadion Surajaya. Dan tentunya sebuah fokus dan konsentrasi yang dilakukan oleh susunan pemain dari Persela Lamongan dalam menjalani laga perdana mereka di stadion sendiri, yaitu Stadion Surajaya. Dan Danang Wiatmoko, penjaga gawang dari Persijap Jepara, yang juga tentunya bersiap-siap. Dan penjaga gawang yang baru dipasang yaitu Khairul Huda, yang sore ini mendapat kepercayaan, dan 2 pemain ataupun 2 bintang dari kedua kesebelasan, yaitu Marcio Souza yang berposisi sebagai striker asal Brazil, dan Evaldo, juga seorang kapten dari Persijap Jepara, merupakan seorang pemain belakang yang juga berasal dari Brazil. Ya, dan kick off babak pertama telah dilakukan oleh wasit Yandri. Persela Lamongan kini memulai serangan. Marcio Souza dapat dipatahkan. Raul Squiati. Perlahan Persijap Jepara terlampau jauh dan kini meninggalkan lapangan permainan, hanya lemparan ke dalam. Muhammad Irfan, pemain yang tentunya sangat cepat, yang musim lalu bermain untuk PSIM Yogyakarta, pemain sayap. Ilham Zulkarnain. Melebar di sayap. Maksudnya pada Alex Robinson, dapat dipatahkan. Pemain-pemain Jepara dapat kembali dipatahkan oleh anak-anak Lamongan, Zainal Arifin. Sebuah umpan tanpa melihat tadi kepada Marcio Souza, namun dapat dihalau oleh lini belakang dari Persijap Jepara. Dan sebuah umpan panjang yang dicoba dikirimkan, hampir saja di-intercept tadi, bola dari Fabiano. Masih gagal tadi Pablo Frances. Dan Alex Robinson kini bagi Persela Lamongan. Persela Lamongan, Alex Robinson, dan mendapat gangguan, tentunya sebuah pelanggaran bagi Persela Lamongan. Iya, kita lihat sebuah serangan yang begitu tertata dengan baik, Bung. Kita lihat bagaimana tadi Robinson. Iya, hanya saja memang terjadi sebuah pelanggaran dan menjadikan sebuah tendangan bebas bagi tuan rumah Persela Lamongan. Dan tentunya dalam edisi Jarum Indonesian Super League kita sudah menyaksikan aksi dari seorang Marcio Souza yang sudah menghasilkan 1 gol melalui posisi set piece ataupun tendangan bebas, dan kini kembali ia bersiap untuk melakukan tendangan bebas bagi Persela Lamongan. Dan Marcio Souza bersiap, lepaskan tembakan langsung ke gawang, masih dapat ditahan oleh penjaga gawang Danang Wiatmoko. Masih belum berakhir ancaman dalam kotak penalti dari Persijap Jepara. Masih ada di kaki Marcio Souza kini dalam kotak penalti dan dapat digagalkan oleh Persijap Jepara. Ya, kita lihat sudah suatu bukti dari Marcio Souza bagaimana berbahayanya ia dari sebuah posisi set piece. Kita lihat jarak yang sedemikian jauh pun akhirnya membuat suatu scrimmage yang sangat berbahaya bagi Jepara. Dan memang ini adalah salah satu PR bagi Coach Ahmad Junaidi untuk
menginstruksikan para pemainnya agar tidak membuat pelanggaran yang tidak diperlukan di areal mendekati kotak penalti dengan seorang Marcio Souza, belum lagi Alexander Robinson yang kita tahu adalah seorang playmaker handal, pemain yang bermain di Persekabas Pasuruan musim lalu. Dan kini Carlos Raul Syuchati dapat dihalau tadi oleh lini tengah dari Persela Lamongan. Tommy Rifka Putra, bek kiri yang musim lalu memperkuat Pelita Jaya Purwakarta, hasilkan lemparan ke dalam. Tommy Rifka. Menarik untuk dilihat peran dari seorang Tommy Rifka musim ini, diplot sebagai seorang wingback menempati posisi sebelah kiri dalam skema 3-5-2. Salah satu pemain yang kita tahu rajin menyerang dan bertahan ke belakang. Ya, tampak sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Anam Syahrul kepada Jimmy Suparno. Kembali sebuah pelanggaran bagi Persela Lamongan. Ya, Persijap sendiri dengan menurunkan 4 pemain belakang, Bung. Ini tentunya diperlukan kehati-hatian. Dan Yopi Rayar kirimkan umpan pada Alex Robinson. Sebuah tembakan langsung dilepaskan oleh Alex Robinson. Hanya hasilkan sepak pojok bagi Persela Lamongan. Kita lihat bagaimana pergerakan pemain-pemain Persela yang begitu cepat. Di sini dalam tayang ulang bisa kita lihat bagaimana Alex Robinson, 2 pemain Persela, maksud saya 2 pemain Persijap yang berada di mulut gawang ternyata juga belum mampu atau tidak bisa menghalangi bagaimana laju pergerakan dari seorang Alex Robinson. Yopi Rayar kirimkan umpan dalam kotak penalti, masih terlampau jauh dari jangkauan pemain-pemain Lamongan. Tommy Rifka Putra lepaskan kembali umpan dalam kotak penalti, namun lebih dahulu meninggalkan lapangan permainan, hanya hasilkan tendangan gawang. Dan ini merupakan Muhammad Basri, seorang pelatih kawakan dan pelatih senior yang juga pernah menangani tim nasional Indonesia. Dan ini merupakan musim keduanya bersama Persela Lamongan. Lemparan ke dalam bagi Persijap Jepara. Ada Muhammad Irfan. Kirimkan pada Pablo Frances. Sebuah gangguan dialami oleh Frances. Dilakukan oleh Ilham Zulkarnain. Kita lihat bagaimana teknik yang tinggi dari para pemain depan Persijap. Dihuni oleh para pemain berasal dari tanah Amerika Latin. Selain ada Carlos, di sana ada Pablo. Kemudian masih ada Arnaldo Vilaba yang mencetak salah satu gol terbaik melawan Persik Kediri di laga perdana Persijap Jepara di Stadion GBK Jepara. Arnaldo Villalba kini lepaskan umpan ataupun tampaknya sebuah usaha tendangan langsung yang masih terlampau lemah bagi penjaga gawang Khairul Huda. Ada sebuah indikasi bagaimana para pemain yang berasal dari Argentina ataupun Brazil begitu percaya diri apabila mendapatkan sebuah posisi set piece. Tentu saja sebuah keuntungan bagi Persela maupun Jepara yang dihuni oleh para pemain yang berasal dari negara Brazil ataupun Argentina. Bola lebih dahulu mengeluarkan ataupun keluar dari lapangan permainan dari Edgar tadi. Edgar Miliciades Aguilera. Sebuah gangguan tadi dilakukan oleh Zainal Arifin. Ya, dalam kondisi seperti ini memang tidak ada pilihan bagi Persijap. Paling tidak untuk lebih perhatikan lini pertahanan, Bun. Karena kalau kita lihat bagaimana serangan-serangan frontal yang dilakukan oleh para pemain tuan rumah Persela, ini memang terlihat sangat-sangat membahayakan. Sebuah usaha jarak jauh masih terlampau lemah dilepaskan oleh pemain Persijap tadi. Tampaknya Enjang Rohiman. Dengan penuh dikuasai oleh Khairul Huda. Kejar bola Muhammad Irfan. Masih Muhammad Irfan. Lepaskan umpan di tengah. Di sana ada Pablo Frances. Masih Pablo Frances. Kerjasama yang kurang cermat ataupun komunikasi antara Frances dan Syukati tadi dapat dipatahkan oleh anak-anak Lamongan. Kita lihat bagaimana kedua tim bermain sangat tenang, bermain sangat positif. Dan kini Lamongan mendapatkan kesempatan. Sebuah umpan dilepaskan dalam kotak penalti, dapat dihalau tadi oleh Aji Nurpijal dari Persijap Jepara.
Kembali patah, kesempatan bagi anak-anak Lamongan. Namun kembali mereka bisa mendapatkan ataupun penguasaan bola. Kurang cermat tadi. Pablo Frances. Yogi Alfian. Enjang Rohiman. Interception oleh Tommy Rifka. Dibuang jauh ataupun sebuah umpan yang sangat cermat. Apakah bisa dikejar oleh Marcio Souza? Masih dapat dikejar oleh Marcio Souza, namun sedikit kehilangan keseimbangan. Ya, kita lihat bagaimana seorang Alex Robinson, Bung, ya, atau Marcio Souza yang begitu bebas sendirian di sana. Padahal kita lihat di sana ada Anam ya yang mencoba untuk memperhatikan pergerakan pemain ini. Hanya saja tadi bola memang terlalu deras. Saya tidak mengerti jika tadi bola mampu dikuasai oleh Souza. Saya pikir ceritanya akan lain nih, Bung. Kembali Arnaldo Villalba Benitez. Masih Villalba. Persijap lakukan penetrasi, Doni Fernando Siregar. Oh, dapat intercept ataupun dikuasai oleh Alex Robinson. Aguilera. Ini di kaki Zainal Arifin. Yopi Rayar. Masih belum cermat umpan dari Yopi Rayar, namun dapat didapatkan tadi oleh Aguilera dan kini ada di kaki Alex Robinson. Alex Robinson mendekati kotak penalti, bekerja sama. Sebuah tembakan dilepaskan, masih melebar dari gawang Danang Iwi Hatmoko. Ya, sebuah peringatan di sini kita melihat apabila ada sebuah space yang diberikan kepada para pemain depan Persela. Di sini Jimmy Suparno, ex pemain Delta Sidoarjo dan pemain yang mencetak gol melawan Persitara, hampir saja membuka gol di Stadion Surajaya. Dan kita lihat di sini tridente yang dipasang di depan, Souza, Robinson, dan juga Jimmy Suparno sudah memberikan efek positif. Namun sayang saja belum menghasilkan sebuah gol. Patahkan oleh anak-anak Jepara, sebuah tekanan yang dilakukan oleh anak-anak Lamongan tadi. Kini berusaha kembangkan serangan balik melalui Muhammad Irfan. Persijap Jepara masih. Arnaldo Villalba. Sebuah umpan jauh dilepaskan oleh Villalba, dapat dihalau dengan cukup baik oleh John Scarlett. Yogi Alfian, sebuah penetrasi masuk dalam kotak penalti. Kembali sebuah umpan dan dapat dihalau dengan sangat baik oleh Fabiano. Hanya hasilkan tendangan pojok. Ya, sebuah serangan yang cukup membahayakan, Bung. Tadi kita lihat bagaimana penetrasi yang dilakukan oleh Yogi. Ini nyaris saja membuat lini pertahanan dari Persela Lamongan pontang-panting. Nah, hanya saja memang support dari lini kedua Persijap yang kurang sehingga pergerakan dari Yogi tampak terbuang percuma, Bung. Umpan dalam kotak penalti, di sana sudah ada beberapa pemain yang siap menyambut namun terlewati. Dan kini Alex Robinson ke depan langsung pada Marcio Souza. Masih Marcio Souza. Oh, dengan cukup baik tadi. Oh, tampaknya sebuah pelanggaran oleh Anam Syahrul. Ya, kita lihat bagaimana sulitnya seorang Anam dalam melakukan tackling yang bersih. Memang kita tahu Marcio Souza selain lihai, memiliki tingkat akurasi yang tinggi, juga memiliki bentuk fisik yang sangat kuat. Tampak di sini Coach Ahmad Junaidi yang sudah sedikit waspada memberikan instruksi kepada para pemain belakangnya. Tentunya agar lebih berhati-hati terhadap seorang Marcio Souza. Dari sisi kiri, Tommy Rifka Putra. Diganjal tadi oleh Pablo Frances, pemain asal Argentina yang baru musim ini bermain di Jarum Indonesian Super League. Belum nampak sebuah sumbangan positif dari Pablo. Kita lihat di dua pertandingan awal Persijap Jepara. Memang terlihat secara kasat mata bagaimana skill yang sangat tinggi ditunjukkan. Namun hingga saat ini belum memberikan efek positif. Umpan tadi dilepaskan oleh Tommy Rifka, maksudnya pada Jimmy Suparno. Dan inilah Jimmy Suparno yang juga pernah memperkuat Persijap Jepara 2 musim yang lalu. Ya, saya juga menangkap kesan di sini bagaimana para pemain Persela juga tampak terlalu terburu-buru, Bung. Padahal kalau kita lihat sampai menit ke-12 ini mereka sebenarnya mampu untuk menguasai permainan. Hanya saja memang kita lihat ketenangan dan juga penyelesaian akhir yang tampaknya masih belum baik, menyebabkan sejumlah peluang yang sebenarnya sempat diperoleh oleh pemain-pemain Persela ini masih belum membuahkan hasil. Pablo Frances dicuri tadi oleh Zainal Arifin. Lemparan ke dalam,
bagi Persela Lamongan. Pablo Frances. Pablo yang kali ini nampaknya dipasang ataupun diplot sebagai seorang striker. Menggantikan perannya Arnaldo Vilaba yang kita tahu pekan lalu dipasang sebagai seorang striker. Nampak sebuah perubahan strategi yang sangat drastis dari coach Ahmad Junaidi. Yang tentu saja diharapkan membawakan hasil positif bagi Jepara. Dari sisi kiri, masih Persela Lamongan kirimkan umpan dalam kotak penalti oleh Jimmy Suparno. Marcio Souza, dan hanya sedikit saja melebar dari gawang Persijap Jepara. Ya, sundulan yang mematikan dari seorang Marcio Souza. Kita melihat bagaimana ia bisa unggul di udara atas seorang Evaldo dan umpan tarik yang sangat baik dari Jimmy Suparno. Ya, kita melihat bagaimana tingginya ia melompat melewati A6. Dan inilah suatu indikasi bagaimana zona marking harus diterapkan oleh para pemain belakang Persijap tentunya untuk menghalau seorang Marcio Souza. Kita lihat yang dari raut mukanya sangat menyesal bola tidak masuk ke jala seorang Danang. Masih belum berubah keadaan. Sebuah kesempatan yang diperoleh oleh Marcio Souza tadi. Muhammad Irfan bagi Persijap Jepara. Kembalikan pada Muhammad Irfan. Menyentuh dari Yopi Rayar. Irfan. Kuasai oleh Pablo Frances. Kembali pada Pablo Frances. Ada Zainal Arifin. Kerjasama yang sangat baik antara Jimmy Suparno dan Zainal Arifin. Kini Jimmy Suparno menyisir dari sisi sebelah kiri. Kembali umpan dalam kotak penalti. Dan sebuah handball. Dan sebuah hadiah penalti bagi Persela Lamongan memasuki menit ke-15. Ya, sebuah kerugian tentu saja. Walaupun di sini kita lihat pemain Persijap melakukan protes terhadap wasit, tapi Doni sendiri juga tampaknya diam saja karena memang terjadi handsball di kotak penalti dan tentu saja ini sebuah kerugian yang sangat besar bagi Persijap. Ya, sangat menarik untuk melihat replay di sini. Kita melihat Doni, gerak refleks tentunya dari seorang Doni. Ya, dan kita lihat tangan kiri memang ya, tangan kiri dari dan Doni. Dan nampaknya bola yang mengenai tangan, bukan tangan yang mengenai bola. Memang sebuah keputusan yang sangat berani dari wasit yang bertindak pada sore hari ini. Dan kini tentunya seorang Marcio Souza, sang kapten, yang bersiap untuk menambah perbendaharaan golnya di Jarum Indonesian Super League melalui titik penalti. Kini Marcio Souza yang musim lalu mencetak 16 gol akankah berhasil untuk membuat Persela Lamongan unggul memasuki menit ke-16 ini. Marcio Souza bersiap-siap. Tampaknya masih menunggu perintah dari wasit. Kita harapkan tidak terjadi deja vu pada saat dia gagal melawan Persib Bandung. Kembali sebuah konsentrasi yang dilakukan oleh Marcio Souza, siap lakukan tendangan dan gol! Ya, saya pikir sangat 1-0 Marcio Souza berhasil menjebol gawang Persijap Jepara. Ya, walaupun arah bola sebenarnya sudah bisa ditebak oleh penjaga gawang dari Persijap Jepara, Danang. Hanya saja memang kecepatan dari datangnya bola atau lajunya bola ini menyebabkan Danang gagal membendung tendangan yang tadi dilepaskan oleh Marcio Souza. Sebuah eksekusi penalti yang sangat baik dari Marcio. Kita melihat memilih akurasi daripada kekerasan dan kita melihat di sini bagaimana meskipun di sini sudah dihadang oleh Danang Wihatmiko, namun kita melihat laju bola yang sudah sangat akurat masih bisa menyelip di bawah tangan penjaga gawang dan tentunya sebuah deja vu yang tidak berulang bagi seorang Marcio. Dan kita melihat bagaimana coach Muhammad Basri luapkan kegembiraannya. Sepertinya sudah lepas dari terkekangnya rasa ingin menang. Dan Marcio Souza berhasil bukukan gol ketiganya dari 3 pertandingan yang sudah ia lakukan di Jarum Indonesian Super League. Tentunya sebuah gegap gempita yang disambut oleh masyarakat Lamongan yang membuat tim Persela Lamongan unggul 1-0 atas sebuah eksekusi penalti melalui sebuah pelanggaran handball yang dilakukan oleh Doni Fernando Siregar. Dan kini Persijap Jepara coba lakukan pelanggaran tadi dilakukan oleh
Edgar Aguilera terhadap Pablo Frances. Kita lihat di sana bagaimana pada saat Pablo menguasai bola, sudah ada 3 pemain dari Persela yang langsung mengepungnya. Nampak sebuah indikasi dari Coach Muhammad Basri agar melakukan pressure kepada setiap pemain Persijap di depan yang menguasai bola. Enjang Rohiman kirimkan umpan dalam kotak penalti, dihalau oleh Tommy Rifka. Sebuah perebutan bola dan umpan kini masih Doni Fernando Siregar masih dapat dikuasai dengan penuh oleh Khairul Huda. Ya, mencoba untuk membayar hutang nampaknya ya. Menebus kesalahan, tapi apa yang dilakukan oleh Doni Siregar, tendangan tadi masih terlalu lemah walaupun mengarah ke gawang. Ya, sebenarnya ini tentu saja sebuah pukulan telak bagi Jepara untuk atas keputusan wasit untuk memberikan penalti. Apalagi kita lihat bukan sesuatu yang sengaja dari Doni Siregar, di mana bola mengenai tangannya dan bukan tangan yang mengenai bola. Ini 2 implikasi yang berbeda. Namun kita lihat wasit sebagai pengadil di lapangan tentu saja memiliki penilaian yang lebih pas dalam memberikan keputusan tersebut. Pelanggaran bagi Persela Lamongan. Dihadapi kini oleh Fabiano. Fabiano kirimkan umpan dalam kotak penalti, dapat dihalau oleh Evaldo Silva. Namun kembali jatuh di kaki Tommy Rifka ataupun penguasaan Tommy Rifka. Kini lemparan ke dalam. Tommy Rifka pada Marcio Souza, sang pencetak gol pertama. Masih Marcio. Dihalau tadi oleh Yogi Alfian. Keluar dari lapangan permainan, Yogi Alfian. Enjang Rohiman. Kembali dihalau oleh pemain Persela. Kimi Suparno tampaknya tadi, Yogi Alfian pada Fialba. Dihalangi tadi Fialba. Ya, kita juga melihat bagaimana pemain-pemain Persijap juga tampak ragu-ragu ketika mereka sebenarnya pada saat mereka mampu menguasai permainan. Support dari pemain-pemain lini kedua kita lihat tampak kurang. Sebuah dorongan tadi dilakukan oleh Pablo Frances terhadap John Scarlett. Body charge di sini kita melihat Pablo terlihat begitu sulit untuk merancang serangan ke depan. Carlos kita melihat pemain yang kali ini diplot untuk bermain dari menit awal. Masih belum mampu menjalin kerjasama yang baik antara Pablo dan juga Arnaldo Vilaba di lini depan Persijap. Mengakibatkan hingga saat ini menit ke-20 hanya 1 peluang bagi Persijap yang lahir. Itu pun dari sebuah tendangan spekulasi oleh Doni Siregar. Ya, sebuah tarikan jelas dilakukan oleh Edgar Aguilera terhadap Muhammad Irfan. Tentunya sebuah pelanggaran. Ini bola dihadapi oleh pemain-pemain Persijap Jepara. Pablo Frances gagal kuasai bola. Menarik untuk melihat seorang Pablo Frances yang berada di kiri, tengah, dan kanan sisi lapangan. Nampaknya seluruh aliran menyerang dari Persijap Jepara diberikan kepada Pablo Frances. Ya, cukup sulit bagi seorang Pablo Frances ya ketika dia diandalkan untuk mencoba menggedor lini pertahanan dari Persela Lamongan. Seorang diri? Iya, seorang diri, dan saya kira ini akan membuat kesulitan. Karena kita lihat juga pemain-pemain Persela di barisan pertahanan ini bermain cukup disiplin. Fabiano langsung jauh ke depan. Keluar dari penguasaan bola Marcio Souza. Lemparan ke dalam bagi Persijap Jepara. Tampaknya sebuah lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan. Yopi Rayar sedikit congkel bola, dapat dihalau oleh
M. Irfan. Sebuah tindakan penyelamatan yang fantastis di sana, Bung. Kita lihat tempo permainan sedikit melamban dengan unggulnya tuan rumah Persela Lamongan. Dan kini Persijap Jepara Pablo Frances. Ya, kali ini giliran Frances yang tampaknya melakukan handsball. Kita lihat tampaknya perjuangan keras harus dilakukan seorang Pablo Frances nih, Bung. Iya, Karena dan dia juga tadi kita lihat sempat turun sampai barisan pertahanan, membantu betul, pertahanan. Dan absennya Amarildo Souza di sini yang membuat lini tengah Persijap kurang kreatif. Sungguh emosi di sini kita melihat Coach Ahmad Junaidi. Kita saksikan ekspresi dari Junaidi, pelatih dari Persijap Jepara. Dalam kondisi ketinggalan 1-0 atas tuan rumah Persela Lamongan. Yang tidak ada cara lain bagi Persijap sekarang kecuali menyerang. Namun sangat disayangkan bahwa pada saat dibutuhkan sebuah gol, kreativitas belum muncul hingga menit ke-23. Dan terlalu bertumpu kepada lini depan, tentu saja ada sesuatu yang sangat fatal. Karena kita tahu bagaimana hingga menit ke-23, lini pertahanan dan juga lini tengah Persela bermain cukup disiplin. Kita lihat di sini bagaimana intersepsi sudah dilakukan di lini tengah oleh para pemain Persela Lamongan. Dan penetrasi kini dilakukan oleh Yopi Rayar, lepaskan tembakan langsung, masih melebar dari sisi gawang Danang Hyatmoko. Ya, kita melihat bagaimana kepercayaan diri seorang Yopi Rayar yang di 2 pertandingan awal, di 2 pertandingan tandang bermain sedikit defensif, namun kali ini diberikan kebebasan untuk menyerang, kebebasan untuk berekspresi di atas lapangan hijau, dan inilah kita melihat efek permainan Persela yang lebih variasi, tidak hanya mengandalkan seorang Marcio Souza, namun ada juga kontribusi dari lini kedua yang ikut naik menyerang ke depan. Raul Suciati pada rekan senegaranya kini dihadapi oleh Pablo Frances. Dan dapat dilakukan ataupun halauan bola oleh Fabiano. Yogi Alfian sudah lebih dahulu meninggalkan ataupun keluar dari lapangan permainan. Iya, saya justru melihat bagaimana pemain-pemain Persijap di sini lebih banyak melakukan kesalahan sendiri, Bung. Kita lihat bagaimana upaya mereka untuk mencoba mengejar ketinggalan. Ini seakan-akan menjadi sebuah sesuatu yang sulit dilakukan. Dapat dilakukan interception tadi oleh Doni Fernando, Injang Rohiman. Ini dihadapi oleh Aji Nurpijal. Umpan diberikan pada Pablo Frances. Sebuah pertarungan antara Frances dengan John Scarlett tadi. Ya, lagi-lagi kesalahan dilakukan. Masih kerap melakukan kesalahan pemain-pemain dari Jepara yang sering kehilangan bola sendiri. Yogi Alfian. Jimmy Suparno kirimkan umpan, di sana sudah ada Marcio Souza yang menunggu. Marcio Souza, sebuah tembakan yang spektakuler yang masih dapat dihalau oleh Danang Hyatmoko, hasilkan sepak pojok bagi Persela Lamongan. Ya, kita lihat bagaimana cerdiknya seorang Marcio Souza dalam mencongkel bola tersebut dari penjagaan Anam. Kita melihat di sini sebuah half volley yang sangat baik, namun sangat beruntung bagi Persijap bahwa penjaga gawang Danang sigap berada pada posisi yang tepat menghalau bola tersebut menjadi sepak pojok. Kembali sebuah peringatan bagaimana liarnya seorang Marcio Souza apabila berada pada posisi penjagaan 1 lawan 1. Yopi Rayar lepaskan umpan dari kotak penalti dan kembali tepat dalam pelukan Danang Hyatmoko, sundulan dari Fabiano tadi. Iya, kita lihat bagaimana Danang tampaknya juga cukup tenang, Bung. Kita lihat bagaimana dia juga tidak terlalu terburu-buru. Dia lebih melihat arah bola untuk tetap berada di bawah mistar, dengan tidak melakukan sebuah pergerakan yang justru akan merugikan bagi gawangnya. Halau bola keluar oleh Ilham Zulkarnain dan penjagaan yang harus ataupun terus dilakukan oleh pemain-pemain Lamongan terhadap Pablo Frances sejauh ini. Nampaknya sebuah instruksi tentunya dari Coach M. Basri agar memberikan penjagaan ketat kepada pemain yang satu ini. Berhubung kita lihat hilangnya Amarildo Souza dari line up,
memang membuat segala bentuk serangan tertuju kepada Pablo. Arnaldo Villalba, sebuah sundulan kini dikuasai oleh Raul Ciucati. Masih pemain-pemain Jepara dan kehilangan bola sendiri tadi tampaknya. Dapat dihalau ataupun dibuang oleh anak-anak Lamongan. Ya, sebuah scrimmage yang baru saja terjadi di depan gawang dari Persela Lamongan. Memang cukup sulit dalam situasi seperti ini, di mana kita lihat 3-4 pemain belakang dari Persela Lamongan ini mengawasi pergerakan dari Pablo maupun Charles. Tommy Rifka diambil dengan begitu cermat oleh Doni Fernando Siregar, kirimkan umpan dalam kotak penalti. Dano, sebuah sundulan ataupun keluar bola tadi, dihalau oleh pemain-pemain Lamongan. Dan kini Alex Robinson, masih dari sektor tengah, Alex Robinson lepaskan umpan maksudnya pada Jimmy Suparno. Akankah Jimmy berhasil untuk dapatkan bola? Kembali penjaga gawang Danang Wiatmoko yang sudah berulang kali berjibaku untuk menyelamatkan gawangnya sampai atau memasuki menit ke-29 ini bagi Persijap Jepara. Aji Nurpijal pada Enjang Rohiman. Kembalikan pada Doni Fernando Siregar. Dari sisi kanan Arnaldo Villalba Benitez. Lepaskan umpan dihalau tadi oleh Ilham Zulkarnain. Pablo Frances lepas kontrol bola. Sebuah hampir saja membahayakan dari Edgar Aguilera tadi. Dan langsung dibuang keluar lapangan oleh pemain-pemain Persela. Salah satu bentuk miskomunikasi yang kembali lahir di lini belakang Persela. Kita bisa melihat statistik yang mengacu bagaimana Persela bisa kemasukan 6 gol hanya dalam 2 pertandingan awal. Tentu saja menjadi sebuah teka-teki bagaimana ini akan bisa dipecahkan oleh Coach Muhammad Basri. Kembali sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Edgar Miliciades Aguilera terhadap Muhammad Irfan. Menarik untuk melihat peran dari seorang Edgar, pemain yang baru bergabung di Persela Lamongan musim ini. Pendatang baru, kita melihat sebagai holding midfielder. Tidak hanya ia cerdik menjaga area, namun juga sangat pintar dalam melepaskan umpan. Zainal Arifin pada Jimmy Suparno yang kerap melepaskan umpan-umpan berbahaya dalam kotak penalti. Sebuah skema yang tampaknya cukup dirancang tetapi tidak didukung dengan komunikasi. Iya. Masih Persela Lamongan dapatkan possession ataupun Zainal Arifin tembakan langsung ke gawang dan kembali Danang Wiatmoko dapat kuasai bola. Ya, ini juga sebuah upaya penyelesaian yang menurut saya masih terburu-buru. Kita lihat sebenarnya pemain-pemain dari Persijap sendiri ini sudah berada dalam posisi yang cukup sulit untuk melihat atau mengantisipasi pergerakan-pergerakan dari pemain Persela Lamongan. Hanya saja keputusan yang tadi dilakukan untuk melakukan tendangan langsung dari luar kotak penalti oleh Zainal Arifin masih terlalu lemah. Dilepaskan sebuah tembakan oleh Arnaldo Villalba. Masih terlampau jauh di atas mistar dari Khairul Huda. Ada sebuah statistik yang menarik bahwa ketiga gol yang sudah diciptakan oleh Persijap di Indonesia Super League musim ini justru lahir dari luar kotak penalti. Dan kita lihat sekarang bagaimana setelah memasuki menit ke-30, setiap pemain Persijap yang melihat sedikit celah mencoba melakukan shooting dari jarak jauh. Dan akan sangat menegangkan tentunya apabila melihat tren mencetak gol dari jarak jauh ini kembali lahir di pertandingan kali ini. Muhammad Irfan. Balikan ke belakang dari Yopi Rayar pada Ilham Zulkarnain. Tommy Rifka. Anam Syahrul, sebuah keputusan yang kini bola dikuasai oleh Alex Robinson. Dan sebuah pelanggaran tampaknya. Ya, kita lihat bagaimana Robinson begitu cermat untuk terus mengganggu. Dan tampaknya wasit tadi mengeluarkan kartu kuning bagi Anam Syahrul di menit ke-32 ini. Kembali sebuah situasi yang sangat menguntungkan bagi Persela Lamongan.
Kita masih ingat bagaimana Marcio Souza yang meskipun diapit sebagai sandwich, mampu mencetak gol melawan Persib Bandung melalui sundulan yang mematikan. Yopi Rayer umpan dalam kotak penalti. Di sana sudah ada Fabiano yang menunggu. Tidak dapat dijangkau. Menghasilkan tendangan gawang bagi Persijap Jepara. Ya, sebuah penempatan bola yang cukup baik yang dilakukan oleh Yopi Rayer tadi, Bung. Dan sebenarnya situasi ini juga cukup membuat panik barisan pertahanan dari Persijap Jepara. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Zainal Arifin terhadap Arnaldo Fialba. Pemain yang musim lalu mencetak 6 gol bagi Persibom Bolang Mongondo. Yogi Alfian, Arnaldo Fialba, masih Arnaldo. Dengan skillnya, lepaskan umpan dalam kotak penalti, dapat dipotong. Dan tampaknya sudah terlebih dahulu. Wasit meniup peluit. Sebuah pelanggaran tampaknya bagi Persela Lamongan. Tampak terjadi offside tadi. Valdo Silva. Halo bola. Raul Syuchati. Masih Raul Syuchati. Arnaldo Fialba. Melebar. Di sana sudah ada pemain yang menunggu, yaitu Pablo Frances. Dan masih dapat dihalau keluar. Sebuah bahaya di dalam kotak penalti dari Persela Lamongan tadi. Ya, kita lihat bagaimana space yang terlalu besar. Ya, kita lihat bagaimana penempatan masing-masing pemain. Ini yang membuat serangan-serangan yang coba dibangun oleh Persijap ini selalu kandas, Bung. Karena memang dapat dengan mudah dibaca oleh pemain-pemain Persela. Enjang Rohiman pada Pablo Frances. Masih Pablo Frances lewati 3 pemain, 4 pemain. Dan akhirnya dapat dibuang oleh Ilham Zulkarnain. Sebuah skill yang diperlihatkan oleh Pablo Frances. Dan kini pertarungan antara Anam Syarul kembali dengan Alex Robinson. Dibuang oleh Evaldo. Kembali Persijap Jepara lakukan tekanan. Enjang Rohiman lepaskan umpan dalam kotak penalti yang begitu jauh dari jangkauan Carlos Raul Syuchati. Sangat disayangkan bagaimana kerjasama tim yang dibangun tidak mampu diselesaikan untuk memperoleh sebuah peluang ataupun gol. Terlihat masih kurang seimbang kerjasama antara para pemain asing Persijap Jepara dengan para pemain lokal. Di sini tentunya terlihat jelas bagaimana Pablo dan juga Arnaldo Fialba yang masih belum mampu memberikan sebuah shock terapi tentunya kepada Persela Lamongan dalam hal menghasilkan peluang ataupun gol. Dan kini Persela Lamongan kembali melalui Marcio Souza dalam kotak penalti, lakukan gerak tipu, umpan dalam kotak penalti dan gagal dimanfaatkan oleh Jimmy Suparno dan Alex Robinson yang sudah menunggu. Ya, sebuah penempatan bola yang sangat baik yang diperlihatkan oleh, kita lihat dalam tayang ulang, Bung, bagaimana Marcio Souza. Hanya saja memang antisipasi dari pemain lainnya yang sudah berada di depan gawang dari Persijap ini terlambat. Karena mungkin mereka menyangka bahwa Marcio akan langsung melakukan syuting ke gawang. Enjang Rohiman pada Aji Nurpijal. Carlos Raul Syuchati yang akrab dengan panggilan Charlie. Anam Sahrul. Enjang Rohiman, mantan pemain Semen Padang. Kurang tepat, jatuh di kaki Tommy Rifka Putra. Jauh Tommy Rifka, sudah ada Marcio Souza dan dihalau oleh Evaldo. Namun masih dapat dikuasai oleh Marcio Souza. Berusaha lewati Aji Nurpijal, tampaknya sebuah komunikasi yang kurang. Tidak ada pemain lain yang mendukung. Ada di kaki Doni Fernando Siregar kini. Arnaldo Fialba. Enjang Rohiman. Raul Syuchati. Masih Carlos Raul Syuchati. Arnaldo Fialba. Masih Arnaldo. Lewati 1-2 pemain. Umpan dari Pablo Frances tadi masih mengenai salah satu pemain belakang dari Persela Lamongan. Mulai agresif kita melihat para pemain Jepara, tentunya di sini Arnaldo Fialba
dan juga Pablo yang mulai mengolah bola dengan lebih baik. Namun kembali disayangkan di sini peran dari Charlie masih belum maksimal untuk melakukan sebuah penetrasi ke kotak penalti untuk hal melakukan shooting ataupun menghasilkan sebuah peluang bagi Jepara. Namun kita lihat sejak 7 menit terakhir bagaimana pola permainan sudah berubah memihak kepada Persijap Jepara, sedangkan Persela yang lebih memilih melakukan counter attack, mencoba mengamankan keunggulan 1 gol hingga turun minum. Sebuah duel tadi antara Muhammad Irfan dan Alex Robinson. Bola hanya keluar dari lapangan permainan, hanya hasilkan tendangan gawang bagi Persijap Jepara. Masih pada posisi 1-0, tuan rumah Persela Lamongan unggul melalui gol penalti dari Marcio Souza tadi di menit ke-15. Perubahan skema serangan kita lihat di sini yang dibentuk oleh anak-anak Lamongan, mulai menerapkan long ball passing, sebuah ciri yang berbeda dalam bentuk permainan Lamongan. Tentu saja lebih menyulitkan Jepara dalam melakukan antisipasi. Kita lihat berkat keunggulan skill teknik dari seorang Alex Robinson dan juga Marcio Souza yang selalu menyulitkan para pemain belakang Jepara. Dan kita lihat di sini Alexander Robinson mengalami cedera, pendaratan yang kurang sempurna. Kita lihat di sini ya ankle dari Robinson tampaknya, Bu. Apakah harus ditandu keluar ataupun mendapatkan perawatan Alexander Robinson, dan harus dilakukan perawatan terhadap ankle kirinya. Marcio Souza, sang kapten, sudah mencetak 28 gol dalam 3 musim di Indonesia saat ini. Pemain baru dari Persijap Jepara, Pablo Frances. Muhammad Irfan. Kini bola dikuasai oleh Evaldo Silva. Ya, Persela tampaknya juga sengaja membiarkan pemain-pemain Persijap untuk bermain di barisan tengah, Bung. Untuk kemudian ketika mereka masuk di barisan pertahanan Lamongan, ini baru kemudian Lamongan mencoba mematikan dan melakukan sebuah counter attack. Beberapa kali kita lihat bagaimana Marcio Souza tadi lepas sendirian ketika melakukan serangan balik. Muhammad Irfan, pemain sayap yang rajin naik. Begitu cepat umpan pada Pablo Frances dapat dipatahkan oleh Edgar Aguilera. Yopi Rayar. Tampak pelanggaran dilakukan oleh Enjang Rohiman terhadap Yopi Rayar. Sebuah perubetan bola yang mengakibatkan sebuah benturan yang tentunya tidak terhindarkan antara kedua pemain. Ya, kita lihat sebuah antisipasi yang baik dari Yopi, namun harus mengenai kaki dari seorang Enjang Rohiman. Dan kita tahu ini tentu saja sesuatu yang tidak disengaja, karena kita tahu kedua pemain merebut bola, namun patut diberikan acungan jempol kepada Yopi yang berada pada posisi lini belakang. Kita tahu ini adalah pemain sayap kanan yang gemar melakukan serangan ke depan, terutama pada saat adanya sebuah proses serangan balik. Permainan yang sangat taktis dikembangkan oleh Persela Lamongan, di mana mereka lebih memilih mengamankan keunggulan 1 gol daripada mengambil resiko untuk menyerang frontal. Evaldo Silva. Dorongan tadi dilakukan tampaknya oleh Jimmy Suparno terhadap mantan rekan satu tim, yaitu Evaldo Silva. Ya, tampaknya ada sedikit kekhawatiran juga dari kubu Persela untuk mencoba melakukan serangan frontal, Bung, karena kalau kita lihat sebenarnya mereka bermain di kandang sendiri. Hanya saja memang kalau kita lihat sampai menit ke-42 ini, serangan-serangan yang mereka bangun ternyata memang belum mampu membuahkan gol ketika kecuali tendangan penalti yang tadi dilesatkan oleh Marcio. Dan kartu kuning kedua dikeluarkan oleh wasit Yandri
kepada pemain Persijap Jepara. Ya, ini sebuah pelanggaran yang sangat keras di sini kita melihat oleh Enjang Rohiman dan ya, saya kira sangat pantas ya. Ya, sangat tepat bagi wasit untuk memberikan sebuah peringatan karena kita tahu sudah kali kedua di sini Alexander Robinson termakan tebasan para pemain Persijap Jepara. Kartu kuning yang harus diterima oleh Enjang Rohiman. Kini sebuah kesempatan tentunya bagi Persela Lamongan dapat dipatahkan. Persijap Jepara, Doni Fernando Siregar. Tommy Rifka Putra. Patahkan tampaknya tadi oleh Doni Fernando Siregar yang kini tampak terkapar atas benturan antara kedua pemain tadi. Dan sebuah kartu kuning kembali dikeluarkan oleh wasit Yandri terhadap Tommy Rifka Putra yang merupakan kartu kuning ketiga di laga ini dan kartu kuning pertama bagi Persela Lamongan. Ya, bagaimana kaki dari Tony Rifka tadi sempat mampir. Kita lihat akhirnya dia memang harus mendapatkan peringatan dari wasit. Kartu kuning, Bung. Kembali patah serangan yang dibangun oleh anak-anak Jepara. Dibuang saja oleh John Scarlett, maksudnya kepada Marcio Souza. Dan Doni Fernando Siregar. Kepada Yogi Alfian. Carlos Raul Syuchati dapat dipatahkan oleh anak-anak Lamongan. Kembali dibuang oleh Fabiano. Alex Robinson kini bagi Persela Lamongan. Zainal Arifin. Edgar Aguilera. Tommy Rifka pada Marcio Souza. Marcio umpan terobosan maksudnya pada Zainal Arifin. Dapat dipatahkan. Evaldo buang ke depan. Masih berada di penguasaan pemain-pemain Lamongan. Alex Robinson, pemain yang lincah Alex Robinson pada Zainal Arif. Interception tadi oleh Aji Nurpijal dan kembali dibuang oleh Evaldo Silva. Kini sebuah kesempatan tentunya bagi Persijap Jepara. Pelanggaran. Dan tambahan waktu 1 menit di babak pertama ini. Akankah Persijap Jepara dapat memanfaatkan keadaan untuk mendapatkan gol balasan? Sementara Persela Lamongan dapat untuk lebih menambah keunggulan mereka. Anam Syahrul. Panjang. Evaldo. Di sana ada Pablo Frances. Dibuang oleh Aguilera. Enjang Rohiman. Kembali Persijap Jepara kini umpan dalam kotak penalti. Fabiano. Halau bola keluar tadi. Kembali melalui sisi kiri. Muhammad Irfan. Masih Muhammad Irfan. Duel dengan dua pemain sekaligus. Dipatahkan oleh Yopi Rayar. Enjang Rohiman. Kembalikan pada Enjang Rohiman. Ke tengah. Dan kembali kehilangan bola dilakukan oleh anak-anak Jepara dan Marcio Souza kini. Sebuah kesempatan melalui serangan ataupun counter attack. Marcio Souza lepaskan umpan. Dikejar. Namun terlampau cepat bagi Jimmy Suparno. Dan wasit Yandri sudah meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama dengan kedudukan sementara yaitu tuan rumah Persela Lamongan unggul 1-0 atas tamunya Persijap Jepara. Di mana tadi gol yang diciptakan oleh Persela Lamongan adalah merupakan hasil tembakan penalti dari kapten kesebelasan yaitu Marcio Souza yang mencetak gol ketiganya di Jarum Indonesian Super League. Dan tentunya pemirsa, sebelum kita membahas mengenai jalannya babak pertama, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Di mana kita baru saja menyaksikan jalannya babak pertama pertarungan antara tuan rumah Persela Lamongan dan Persijap Jepara dengan keunggulan tuan rumah 1-0. Dan ini merupakan statistik dari jalannya babak pertama. Iya, kalau kita lihat statistik dari pertandingan kedua kesebelasan, tendangan ke gawang sebenarnya sama, Bung. 6-6. Ya, kita lihat bagaimana justru tendangan ke gawang yang dilakukan